Islam di sepanjang Sungai Volga. Jadi di akhir abad ke-7 Masehi menjelang abad ke-8 Masehi itu negara-negara Islam di Timur Tengah sudah mulai aktif banget dalam dunia perdagangan. Mereka kayak sering melakukan perjalanan dagang ke berbagai wilayah, termasuk di daerah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia. Bahkan dari kegiatan dagang ini muncul satu jalur penting yang saat itu disebut dalam bahasa Rusianya itu Volga Baltiskaya Targowawa Putih, atau kalau kita terjemahkan menjadi jalur perdagangan Volga Baltik. Ya, kalau memang dulu itu jalur perdagangan menggunakan sungai, salah satunya Sungai Volga, otomatis daerah-daerah yang ada di sepanjang Sungai Volga itu mulai sering berhubungan dengan dunia Islam dan budaya-budaya yang dibawa oleh para saudagar saat itu. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang Islam di wilayah Khazaria atau Khazarski Khaganat. Nah, ternyata itu ada kaitannya juga. Jadi saat itu beberapa kerajaan yang ada di Sungai Volga, di pinggiran Sungai Volga ini ingin lepas dari pengaruh Khazaria. Jadi kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian kayak berkumpul, bersatu, dan memilih salah satu raja-rajanya untuk menjadi pemimpin. Yang dipilih itu adalah raja dari kerajaan Bolgar yang namanya Shilki, yang dibantu kemudian oleh anaknya yang bernama Al-Mushem. Begitu. Nah, masuk ke abad ke-9 dan 10 nih, mulai berdatangan para penyebar atau pendakwah agama Islam. Jadi ya kayak dakwah, mungkin saudagar juga ya. Nah, mereka ini kebanyakan datang dari Bukhara. Kalau Bukhara itu sekarang adalah salah satu kota di Uzbekistan. Wajar sih kalau seandainya para pendakwah itu datang dari Bukhara, karena tahun-tahun itu Uzbekistan itu udah kayak maju banget di bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena tahun 800-an atau abad ke-9 itu di Bukhara itu sudah terkenal sebagai pusat dari ilmu Islam ya. Di sana sudah lahir kayak Ibnu Sina, babak kedokteran, kemudian Imam Bukhari, ulama hadis, Imam At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim abad pertengahan, Al-Khwarizmi ya, seperti itu lahir dari wilayah Mawara an-Nahar itu yang sekarang Uzbekistan. Ada seorang ilmuwan Persia yang dia itu kayak ahli kayak geografi, ilmuwan geografi, terus kemudian kayak traveler juga ya, kayak seperti Ibnu Battuta, namanya Ibnu Rustah. Dia menulis di catatannya antara tahun 903 sampai 913, dia itu bilang bahwa Raja Bolgar yang bernama Al-Mushi itu sudah masuk Islam saat itu. Bahkan rakyatnya juga sudah memeluk agama Islam. Di kota-kota Bolgar, menurut catatan dari Ibnu Rustah ini, sudah ada masjid, sekolah-sekolah agama, bahkan kayak sekolah-sekolah agama dan masjid-masjidnya itu sangat aktif. Dan puncaknya itu di tahun 922 bulan Mei. Makanya kemarin di Bulgar ya, di Tatarstan itu setiap bulan Mei diadakan kayak peringatan kayak masuknya Islam ya, sudah ke 1103 tahun di tahun 2025 ini. Jadi pada tahun 922 Masehi itu ada kayak utusan dari Khalifah Al-Muqtadir yang ada di Baghdad dari dinasti Abbasiyah itu melakukan kunjungan ke Bulgar. Nah, dari kunjungan itu kemudian pada saat kunjungan itu dilakukan sebuah upacara kayak penetapan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan Bulgar. Nah, dari situ kayak hubungan diplomatik jadi kan kayak sudah ada penetapan bahwa kerajaan Bulgar itu adalah kerajaan Islam. Nah, terbukalah kayak jalur diplomatik dengan negara-negara Islam lainnya, dengan dinasti Abbasiyah khususnya ya. Karena pada saat itu tahun 900-an dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad itu sudah mencapai atau sedang mencapai kayak masa keemasannya di bidang ilmu pengetahuan Islam. Makanya tidak salah kalau kemarin Presiden Minhanov dia mengatakan bahwa Islam itu sangat membawa pengaruh besar untuk masyarakat, untuk etnis Tatar, untuk bangsa Tatar, karena setelah masuknya Islam kayak terjadi kayak perkembangan yang signifikan khususnya di ilmu pengetahuan untuk bangsa Tatar, karena pasti ada support dari kayak kerajaan-kerajaan Islam atau dinasti-dinasti Islam lainnya. Bahkan Ibnu Rushdi menurut buku ini juga pernah mengatakan
Meskipun bangsa Bulgar ya, negara kerajaan Bulgar ini jauh dari negeri-negeri Islam, sebenarnya bukan negara Arab ya, tapi mereka punya pengetahuan tentang kekhalifahan dan para khalifah. Saya belum menemukan terjemahan yang pas. Mungkin ada khalifah, kalau tidak salah saya pernah itu di Bulgar tuh menemukan sebuah tulisan bahwa di sini juga ada kekhalifahan gitu, kayak wakilnya kekhalifahan. Oke, dan menjelang akhir abad ke-9, Islam di Bulgar, Tatarstan, dan sekarang masuk ke wilayah Rusia itu udah sangat mengakar. Bahkan tradisinya udah kayak tradisi Islam mulai menyingkirkan tradisi-tradisi lokal yang bertentangan dengan agama Islam. Nah, teman-teman kalau suka dengan konten-konten seperti ini, tolong kasih like, share, kemudian komen supaya saya lebih semangat untuk menerjemahkan isi dari buku Islam di Rusia, Sejarah dan Perkembangannya. Saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.